Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel Mendongeng bersama Tefoni? Semoga sahabat semua senantiasa dalam kemuliaan, kebahagiaan, keberkahan, dan keberlimpahan dari Yang Maha Kuasa. Kita lanjutkan video yang ke-15 ya teman-teman semua. Video ini akan menceritakan tentang asal mula Singaraja. Ini adalah cerita dari rakyat Bali. Cerita ini cerita dari Bali. Seperti biasa, sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share video ini. Semoga video ini memberikan kebahagiaan dan menghibur sahabat channel Mendongeng Bersama dan menghibur sahabat semua. Masih disarikan dari buku karya Ember Rahimsyah di kumpulan Cerita Rakyat Nusantara Legenda yang diterbitkan oleh CV Pustaka Agung Harapan. Mudah-mudahan cerita ini memberikan pesan moral yang dapat kita petik untuk bekal dalam kehidupan kita. Ini adalah asal mula Singaraja, cerita dari Bali. Dahulu kala di Pulau Bali, tepatnya di daerah Klungkung, hiduplah seorang raja yang bergelar Sri Sagening. Ia mempunyai istri yang cukup banyak. Istri yang terakhir bernama Niluh Pasek. Niluh Pasek berasal dari desa Panji dan merupakan keturunan Kiai Pasek Goblek. Namun malang nasib Niluh Pasek. Sewaktu ia mengandung, ia dibuang secara halus dari istana. Ia dikawinkan dengan Kiai Jelantik Bagol oleh suaminya sendiri. Kesedihannya agak berkurang berkat kasih sayang tulus dari Kiai Jelantik Bagol. Setelah tiba waktunya melahirkan, ia melahirkan anak laki-laki. Bayi laki-laki itu diberi nama I Gusti Gede Pasekan. Bayi bernama I Gusti Gede Pasekan makin hari makin besar, dan setelah dewasa ia juga mempunyai wibawa yang besar. Di kota Gelgel, ia sangat dicintai oleh pemuka masyarakat dan masyarakat biasa. Ia juga disayang oleh Kiai Jelantik Bogol seperti anak kandungnya sendiri. Pada suatu hari, ketika ia sudah berusia 20 tahun, Kiai Jelantik Bogol memanggilnya. "Anakku," kata Kiai Jelantik Bagol, "sekarang pergilah engkau ke Den Bukit di daerah Panji." "Mengapa aku harus pergi ke sana, Ayah?" "Anakku, itulah tempat kelahiran ibumu." "Baiklah, Ayah, saya akan pergi ke sana." Sebelum berangkat, Kiai Jelantik Bogol berkata kepada anaknya, "I Gusti, bawalah 2 senjata bertuah ini, yaitu sebilah keris bernama Ki Baru Semang dan sebatang tombak bernama Ki Tunjung Tutur. Mudah-mudahan engkau akan selamat." "Baik, Ayah." Dalam perjalanan ini, I Gusti Gede Pasekan diiringkan oleh 40 orang di bawah pimpinan Ki Dumpiung dan Ki Kadosot. Setelah 4 hari berjalan, tibalah mereka di suatu tempat yang disebut Batu Menyan. Di sana mereka bermalam. Malam itu I Gusti Gede Pasekan dan ibunya dijaga ketat oleh para pengiringnya secara bergiliran. Tengah malam, tiba-tiba datang makhluk gaib penghuni hutan. Dengan mudah sekali I Gusti Gede Pasekan diangkat ke atas pundak makhluk gaib itu, sehingga ia dapat melihat pemandangan lepas dari lautan dan daratan yang terbentang di depannya. Ketika ia memandang ke timur dan barat laut, ia melihat pulau yang amat jauh. Sedangkan ketika ia memandang ke arah selatan, pemandangannya dihalangi oleh gunung. Setelah makhluk gaib itu lenyap, didengarnya suatu bisikan. "I Gusti, sesungguhnya daerah yang baru engkau lihat itu akan menjadi daerah kekuasaanmu." I Gusti Gede Pasekan sangat terkejut mendengar suara gaib itu. Namun ia juga merasa senang. Bukankah suara itu adalah pertanda bahwa pada suatu ketika nanti ia akan mendapat kedudukan yang mulia, menjadi penguasa suatu daerah yang cukup luas. Memang untuk mencapai kemuliaan, orang harus menempuh berbagai ketidakmudahan terlebih dahulu. Ia menceritakan apa yang didengarnya secara gaib itu kepada ibunya. Ibunya memberi semangat untuk terus melakukan perjalanan.
Keesokan harinya, rombongan I Gusti Gede Pasekan melanjutkan perjalanan yang penuh dengan rintangan. Walaupun perjalanan ini sukar dan jauh, akhirnya mereka berhasil juga mencapai tujuan dengan selamat. Pada suatu hari ketika ia berada di desa ibunya, terjadilah peristiwa yang menggemparkan. Ada sebuah perahu Bugis terdampar di pantai Panimbangan. Pada mulanya orang Bugis meminta pertolongan nelayan di sana, tetapi mereka tidak berhasil membebaskan perahu yang kandas. Nahkoda perahu Bugis sudah putus asa, tetapi tetua kampung nelayan datang mendekatinya. Hanya seorang yang dapat menolong Tuan. Tuan, katakan saja siapa yang dapat menyeret perahu ke lautan. Seorang anak muda, namun sakti dan penuh wibawa, jawab tetua kampung. Siapa namanya? I Gusti Gede Pasekan. Keesokan harinya orang Bugis itu datang kepada I Gusti Gede Pasekan. Ia berkata, kami mengharapkan bantuan Tuhan. Jika Tuhan berhasil mengangkat perahu kami, sebagian isi muatan perahu akan kami serahkan kepada Tuhan sebagai upahnya. Kalau memang itu janji Tuhan, saya akan mencoba mengangkat perahu yang kandas itu, jawab I Gusti Gede Pasekan untuk melepaskan perahu besar yang kandas itu. I Gusti Gede Pasekan mengeluarkan 2 buah senjata pusaka warisan Kiai Jelantik Bogor. Ia memusatkan pikirannya, tak lama kemudian muncullah 2 makhluk halus dari 2 buah senjata pusaka itu. Tuan, apa yang harus hamba kerjakan? Bantu aku menyeret perahu yang kandas itu ke laut lepas. Baik, Tuan. Dengan bantuan 2 makhluk halus itu, ia pun berhasil menyeret perahu dengan mudah. Orang lain jelas tak mampu melihat kehadiran si makhluk halus itu. Mereka hanya melihat I Gusti Gede Pasekan menggerak-gerakan tangannya menunjuk ke arah perahu. Karena senangnya, orang Bugis itu pun menepati janjinya. Di antara hadiah yang diberikan itu terdapat 2 buah gong besar. Karena I Gusti sekarang sudah menjadi orang kaya, ia digelari dengan sebutan I Gusti Panji Sakti. Sejak kejadian itu, kekuasaan I Gusti Panji Sakti mulai meluas dan menyebar kemana-mana. Ia pun mulai mendirikan suatu kerajaan baru di daerah Den Bukit. Kira-kira pada pertengahan abad ke-17, ibu kota kerajaan itu disebut orang dengan nama Sukasada. Semakin hari, kerajaan itu semakin luas dan berkembang, lalu didirikanlah kerajaan baru. Letaknya agak ke utara dari kota Sukasada. Sebelum dijadikan kota, daerah itu banyak sekali ditumbuhi pohon buleleng. Oleh karena itu, pusat kerajaan baru itu disebut Buleleng. Buleleng adalah nama pohon yang buahnya sangat digemari oleh burung perkutut. Di pusat kerajaan baru itu didirikan istana megah yang diberi nama Singaraja. Demikian asal mula Singaraja, cerita dari Bali. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Banyak sekali ya hikmah dari cerita ini, yaitu kerja keras, kesabaran, dan masih banyak lagi. Sekian video ke-15 kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk komen di bawah sebagai bentuk apresiasi kepada channel Mendongeng Bersama Tefoni. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Tefoni mohon maaf. Sekian dulu video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.